Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tentu selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula mengaruniai kita sebuah sifat, yaitu kepiawaian dalam bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Kemudian salawat beriring salam tentu tidak terlupa pula oleh kita, selalu kita sampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umat Islam yang berpegang teguh di atas agama Islam dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepadanya, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian setelahnya kita bertahan sejenak untuk sama-sama mempelajari sedikit daripada perkara agama kita ini. Karena kalaulah agama ini tidak dipelajari, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana sesungguhnya Islam itu mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan apa saja dan apa pula yang harus kita tinggalkan. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, inna ahadan lam yulad aliman. Sesungguhnya seseorang itu, kata beliau, tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Innamal ilmu bita'allum. Maka sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Fauzan hafizahullah taala tentang pondasi dalam berakidah yang ke-8. Al-aslu ats-tsaminu. Pondasi yang ke-8 dalam berakidah at-tasdiqu bi karamatil auliya. Kita membenarkan karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan tentang karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, sebagaimana akidah Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah atau yang semisal dengannya, mereka mengingkari karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib membenarkan dan mengimani adanya karamah-karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena itu telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang perkara ini, maka alangkah baiknya menurut kami kita lebih memahami dahulu tentang apa itu wali. Kata wali atau waliyun dalam bahasa Arab ini secara bahasa maknanya adalah al-qurbu diddu atau al-qurbu wad-dunuwu. Ya, al-wali maknanya adalah al-qurbu, yaitu kedekatan. Kedekatan kepada sesuatu. Atau juga para ulama bahasa ada yang mengatakan nama al-wali adalah lawan daripada al-adu. Yaitu wali atau kedekatan lawannya adalah musuh. Ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, makna wali adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah berikan definisi ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya dalam Quran Yunus ayat 62 sampai 63.
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Maka Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu atau wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi dan betul-betul dipahami dan diingat dan diyakini seorang muslim. Yang namanya wali, pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali menukil ucapannya Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan wali Allah alladzi yattaqunallaha bi ada'i faraidihi wa jtinabi ma'asihi. Nah, Imam At-Tabari mengatakan wali atau kekasih Allah adalah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Kami juga menukil ungkapannya Al-Imam As-Sawqani rahimahullah. Beliau mengatakan wal muradu bi auliya'illahi khalquhu al-mu'minina ka'annahum qaribu minallahi subhanahu bi ta'atihi wa jtinabi ma'siyatihi. Al-Imam As-Sawqani rahimahullah mengatakan pula yang dimaksud dengan wali Allah atau kekasih Allah adalah para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Seakan-akan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebab mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya menukil ucapannya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan wahum alladzina amanu billahi wa rasulihi wa afradullaha bitauhidi wal ibadati wa akhlasu lahu ad-din. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka dan mengikhlaskan amalan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya sama, kembali kepada ayat yang disebutkan tadi. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya juga beliau mengatakan al-muradu biwaliyillahi, yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-alimu billahi al-muwadhifu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatihi. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, terus menerus dalam ketaatan dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari definisi-definisi ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dikatakan wali adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada, yang dipahami oleh kita sebagian kita kaum muslimin. Nah, khususnya di zaman ini ada yang mengatakan wali adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, sampai-sampai dikatakan orang gila pun ini sebagai wali. Nauzubillah. Bagaimana seorang gila dikatakan wali? Itu dikultus, dimuliakan dan lain sebagainya. Nah, ini sangat salah dengan kaidah Al-Qur'an maupun hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berlebih-lebihan dalam kewalian. Ini sampai-sampai dukun pun dijadikan wali. Karena bisa melakukan sesuatu yang di luar dari perkiraan. Karena di antara bentuk karomah itu maknanya adalah sesuatu yang terjadi di luar daripada kebiasaan manusia. Nah, maka ini adalah kesalahan yang besar. Nah, perlu diyakini oleh seorang yang beriman bahwasanya yang dikatakan wali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ingin sampaikan bahwasanya apa makna, karena di sini juga disinggung al-karamah. Apa makna karamah?
Maka karomah ini kami juga menukil daripada ucapan seorang ulama yang kami sebutkan tadi, yaitu Muhammad bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-karamah adalah min khawariqi al-ibadat atau al-adati ikraman lahum kama ala dalla dzalika al-kitab wa sunnah. Bahwasanya karamah itu adalah khawariqu al-adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Ya, di luar kebiasaan manusia sebagai ikraman, sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang dimaksudkan karomah yang paling sakti, bukan seperti yang dipahami oleh kita kaum muslimin, banyaknya di zaman ini. Misalnya ada seseorang yang bisa berjalan di atas air, bisa merubah daun jadi uang. Apalagi misalnya hanya dengan sentuhan tangannya saja seseorang bisa jatuh sakit atau sembuh daripada penyakitnya, bisa memindahkan penyakit dari seseorang ke binatang atau dari seseorang ke buah-buahan misalnya. Itu dikatakan wali. Na'udzubillah, tidak, atau memiliki karamah. Bukan demikian. Kami garis bawahi dan tegaskan dengan tegas, bukan yang demikian dikatakan karamah. Kalaupun itu terjadi kepada seseorang hamba, maka perlu diteliti dulu orang tersebut. Kalau misalnya dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa merubah daun dengan menjadi uang, maka bisa dilihat apakah dia beriman, apakah dia menjalankan perintah-perintah Allah, apakah dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau iya, maka kita yakini itu adalah karamah. Kalaulah tidak, dia enggak sholat, ibadahnya jauh daripada tuntunan Nabi SAW, maka ini bukan karamah, tapi ini adalah bantuan syaitan. Makanya kitab yang sangat bagus tentang perkara ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang judulnya adalah Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Asyaitan, yaitu perbedaan wali-wali Allah Ar-Rahman dengan wali-wali syaitan. Kami ingin sampaikan apa yang dimaksud dengan karamah yang paling sakti. Menurut para ulama kita, kami mengambil daripada ucapan seorang ulama yang bernama Ibnu Abil Al-Izzi rahimahullah di dalam kitab Sarah Aqidah atau Hawiyah. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan karamah yang paling sakti adalah fil haqiqati innama al-karamatu luzumul istiqamati wa anna Allah ta'ala lam yukrim 'abdan bi karamati a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardahu wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih. Ini kata Ibnu Abil Al-Izzi rahimahullah, bahwasanya karamah yang sebenar-benarnya, karamah yang paling sakti adalah seseorang tetap bisa istiqomah. Dalam apa? Allah Ta'ala tidak memuliakan seseorang hamba dengan suatu karamah yang paling besar, yang paling sakti karamah tersebut, kecuali dengan memberi taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi karamah yang paling sakti, yang paling istimewa yang Allah beri kepada seorang hamba, yaitu berupa taufik, kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan mengikuti petunjuk nabinya. Bukan seperti yang kita katakan tadi, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa merubah daun menjadi uang, sebagaimana kebanyakan yang terjadi khususnya di negara kita Indonesia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang inti yang ingin kami sampaikan pada subuh hari ini adalah di antara akidah yang benar adalah kita meyakini dengan betul, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya karamah itu ada di dalam wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak ayat yang menyatakan demikian. Banyak ayat yang menyatakan dan hadis-hadis Ar-Rasul SAW mengatakan hal tersebut. Tidak seperti akidahnya Mu'tazilah dan juga akidahnya Al-Jahmiyah, mereka tidak meyakini adanya karamah-karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga tidak berlebih-lebihan dalam meyakini daripada
karomah-karomah pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana sebagian kaum muslimin sehingga tidak memperhatikan mana seorang wali yang sesungguhnya, mana karomah yang sesungguhnya yang ada dalam agama Islam, sehingga dukun-dukun pun dijadikan wali, orang gila pun dijadikan wali karena sampai pada level katanya orang gila ini tidak perlu lagi ibadah. Nah, tidak lagi perlu sholat. Kenapa? Karena sudah sampai level yang paling tinggi kewaliannya di sisi Allah. Na'udzubillah. Siapa orang yang paling tinggi kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tatkala beliau di akhir-akhir ayatnya. Nah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, bercerita karena ada datang beberapa para sahabat ke rumah Rasulullah SAW. Nah, kemudian bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sedang terbaring karena memang beliau sudah sakit-sakitan di akhir hayat beliau. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, sudah sholat apa belum di masjid? Belum. Mereka semua menunggu engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan seorang sahabatnya, ambilkanlah untuk saya seember air untuk berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid. Lihatlah Nabi, seorang wali yang wali di atas wali di kalangan hamba-hamba Allah tetap melaksanakan sholat, tetap melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, akan tetapi ada keyakinan di dalam beberapa keyakinan kaum muslimin yang namanya wali yang sudah sampai pada level yang paling tertinggi kewaliannya tidak perlu lagi sholat, tentu tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang gila pun kata mereka ini termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Naam, ini perlu kita sama-sama dalami perkara yang mulia ini. Yang disebut wali Allah sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah orang yang paling takwa dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naam, karomah atau kesaktian yang paling sakti naam yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah yaitu diberikan taufik keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya serta mengikuti petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti apa yang dipahami kebanyakan orang. Naam, karomah itu bisa berjalan di atas air, merubah daun menjadi uang atau terbang ke angkasa atau ke udara misalnya. Nah, kalaupun itu terjadi perlu dicek apa yang kita sebutkan di atas tadi. Kalaulah tidak, maka dia bukan wali, tak wali Allah, akan tetapi dia adalah wali syaitan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pintu ilmu yang sama-sama kita bisa mendalami tentang perkara yang mulia ini. Lebih dalam lagi tentang wali-wali Allah, yang mana ini di antara bentuk akidah kita yang lurus, tentunya perlu kita pahami bersama agar kita bisa bedakan mana waliyur rahman dan waliyul syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.